aktivitas di di Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Pak Heman, ketua umum atau ketua di PWNU Jawa Barat. Saya sangat bersyukur dan terima kasih telah diterima, dan memang Partai Golkar setelah dipimpin oleh saya, kebetulan juga sama-sama dengan Pak Eman dari Yai Maja Kuning dari Pantura, tapi saya cukup ada cobaan juga nih Pak Wahyu, karena orang Pantura dicoba terus dipecat kemudian diangkat lagi gitu. Jadi rupanya masih ragu-ragu apakah orang Pantura ini bisa mimpin Jawa Barat atau tidak. Rasanya Pak Eman juga mesti dicoba dulu, dipecat dulu. Dan untuk yang kesekian kali Pak, memang kami melakukan safari silaturahmi yang saya berbagai ormas Islam juga sudah kami lakukan, itu melakukan safari seperti misalnya Persis, Muhammadiyah, dan LDI dan ormas-ormas lain juga seperti Pepabri, kemudian Paguyuban Pasundan. Kami terus bersafari melakukan silaturahmi. Barangkali Pak Sunatullah kalau silaturahmi itu karena memang diwajibkan untuk kita melakukan silaturahmi, paling tidak kalaupun tidak mendukung Partai Golkar, tapi ya pilkada mau mendukung lah. Ya maaf ini kalau saya sambil guyon serempet gitu. Karena pada akhirnya kan kita menuju satu kesepakatan bahwa bagaimana kemudian membangun Jawa Barat ke depan. Karena dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, termasuk juga bagaimana kita menguasai perekonomian, sosial, budaya, dan demokrasi sekarang ini melalui partai politik. Kita tahu kalau zaman Orde Baru dulu ada yang diangkat, ada anggota DPRD yang diangkat gitu. Sekarang ini semuanya melalui partai politik. Nah, tentu saja dukungan dari keluarga besar NU sangat diharapkan oleh Partai Golkar, karena bagaimanapun begitu besar juga, begitu banyak juga keluarga besar NU Nahdliyin ini yang juga tergabung di Partai Golkar gitu, baik di seluruh kabupaten kota maupun di Jawa Barat ini. Jadi termasuk kalau kemudian Pak Nafis itu juga dari kalangan Nahdliyin, dan keluarga saya pasti tahu di Indramayu ya pasti keluarga Nahdliyin. Nah ini hal-hal semacam inilah yang kemudian harapan kami tentu ketika kemudian kami silaturahmi ini mendapat respon yang cukup baik, terutama bagaimana kemudian secara sinergis membangun Jawa Barat bersama-sama. Tidak ada artinya Partai Golkar tanpa salah satunya adalah keluarga besar NU, Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Lebih kecil lagi kalau kemudian apa artinya seorang Yance. Maaf ini kalau yang belum tahu mungkin Yance agak bingung juga, Cina apa Jawa. Jadi saya aslinya Irianto Mahfud Siddiq Pak, namanya Irianto Mahfud Siddiq. Kalau Safiuddin itu karena saya ambil dari almarhum ayah Mursid Safiuddin, dan memang dulu memimpin laskar waktu melawan penjajah Belanda, memimpin laskar di Guloh. Tapi kalau mungkin keluarga besar NU udah tahu dari tulisannya Pak Adlan
Jadi yang nulis bukunya Padlan nih. Yang nulis buku tentang saya itu autobiografi dan catatan kepemimpinan. Jadi orang NU dan orang PKB aslinya, tapi nulis Golkar gitu karena memang kami berbeda baju, tapi paling tidak punya persepsi sama, ingin membangun umat bersama-sama dalam rangka bagaimana kemudian menyelamatkan umat khususnya di Jawa Barat ini. Ya maaf ya, kalau di Indramayu saya terus terang aja didukung oleh NU dan didukung oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan terbukti semuanya berjalan sukses. Dan perhatian saya pada saat di Indramayu juga memang ingin bagaimana kemudian umat Islam itu bangkit melalui kebijakan. Kalau barangkali kalau mengikuti terah almarhum ayah, yang mungkin saya tidak di Partai Golkar, karena pasti ayah saya kalau masih hidup pasti, wah kamu masuk partai kafir. Tapi karena saya melihat, saya memanfaatkan Partai Golkar untuk kepentingan umat itu saja, karena saya pikir urusan partai itu urusan duniawi, tidak ada kaitannya dengan akhirat, sehingga Partai Golkar saya manfaatkan, dan alhamdulillah terus berkembang, naik dari Partai Golkar Kabupaten Indramayu, kemudian Partai Golkar Jawa Barat. Saya sendiri juga heran Pak Kiai ini, saya bagaimana sudah dibenturkan supaya saya berhenti dari ketua Golkar Jawa Barat, tapi itu pada akhirnya juga terpilih juga, teraklamasi lagi. Jadi saya juga kadang-kadang heran, kenapa Allah meridhoi saya terus untuk memimpin organisasi yang cukup besar ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini saya harapkan kemudian mendapat barokah dari Allah SWT dan memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan bersama pada saat ini. Itu saja barangkali yang saya sampaikan.